jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Saya juga ingin menyapa jemaat yang menyaksikan via live streaming. Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, amin. Jadi mari Bapak Ibu, supaya waktu yang indah ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita untuk bawa korban syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke tahta kudus-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami mau berikan korban syukur kami Tuhan Yesus kepadamu. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di dalam pujian kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke
selamanya. Ku bawa ke tempat, yes, amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Kami menyembah-Mu, kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kinaralaba ya shanaralaba. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus. Kinaralaba ya shakaralaba ya she. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kurigalala syakaralala. Haleluya. Mari angkat suara bersembah Tuhan. Dalam roh kami menyembah. Syara paralabata karalabaramasi. Syara paralabata karalamase. Syukur bagi-Mu. Terima kasih kepada-Mu. Yesus baik, sangat baik. Syara labaralabata karalab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 ase. Syara labara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 laba. Oh Yesus, 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 kami sembah Kau. Syara labara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 labase. Syara baralabata karalabase. Syara labaralamaso. Syara lamasini. Syara labasa. Syara labata karalamase. Kau luar biasa, Yesus. Haleluya. Orala bata karala barala 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 barala. Orala mashina rala mata karala ba. Orala mashara la barala 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 barala. Orala
So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sing in my heart. So here I bow to leave you high, Jesus, glorify me, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Sing again, in all our heart. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Saatnya kita bersuka cita saat ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan, sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Yang beriman katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Shalom. Boleh sampai belakang. Shalom. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita? Pasti. Orang-orang yang ada di rumah Tuhan pasti orang-orang yang bersuka cita. Katakan amin. Haleluya. Saatnya saat ini, saat yang paling tepat di rumah Tuhan. Kita bersuka cita untuk Allah kita, untuk segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detik Tuhan nyatakan kebaikannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mandi. Sama-sama. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya, inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan, sukacita. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Keluarga Tuhan, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita. Sekali lagi dengan haleluya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Bersukacita, bersukacita. Saya percaya jemaat yang bersukacita, tepuk tangan yang lebih meriah dari tadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kami membawa yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami, penyembahan kami, segalanya yang terbaik hanya untuk Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain hanya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Di hadapan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Korban syukurku yang mengalir sebagai Mari angkat kedua tanganmu untuk Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin, amin Yesus. Di hadapan tatamu, oh Yesusku,
Badia. Kuryawata Shanda Karawata Shanda Karawata Sikiko Karyawata Shanda Karawata Sikika. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Yesus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Ya la 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 wata shande. Haleluya. Kami undang Engkau Tuhan. Haleluya. Yes Jesus. Amin Bapa. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan. Yes Jesus. Kami berikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Amin. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi deklarasi dari kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau memberikan kalau itu bukan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tapi biarlah Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini memberikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu adalah persembahan kami. Persembahan hidup kami hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkau yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Sudah selayaknya dan sepantasnya ya Tuhan. Kami memberikan juga yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kelawatan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menjamah setiap hati para jemaat-Mu yang hadir Tuhan pada sore hari ini. Yang letih lesu Tuhan Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hibur Tuhan. Yang butuh pertolongan Engkau tolong. Pemulihan demi pemulihan terjadi pada saat ini in the name of Jesus. Kami gak jadi orang yang sama lagi ketika kami masuk, tapi kami menjadi berubah. Iman kami bertumbuh, hidup kami dikuatkan, dan hidup kami dimerdekakan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah. Karena kami semuanya siap mendengarkan. Urapi hamba, yang gak ada apa-apanya ini Tuhan tanpa urapan-Mu. Hamba butuh Engkau. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui mulut bibir hamba. Supaya setiap jemaat yang mendengarkan boleh mengalami Engkau di dalam hidup mereka.
Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar telinga mereka boleh terbuka, mata rohani mereka terbuka. Dan mereka boleh menjadi murid-murid Kristus di akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada ibadah sore hari ini IR3. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya akhir-akhir ini, yaitu mengenai identitas diri. Kenapa saya bawakan ini? Nanti di akhir dari sharing firman Tuhan saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bicara kuat mengenai identitas diri. Nah, seperti yang kita ketahui, identitas diri itu apa sih yang biasanya kita pegang? Itu biasanya dalam berbentuk wujud KTP ya. KTP kalau diminta ID card-nya Pak, kita biasa suka kasih KTP. Atau juga bisa SIM. Tapi kalau internasional biasanya kita bawa paspor kita. Pada saat kita menunjukkan identitas diri kita, di situ ada juga tertulis selain nama ya, tempat dan tanggal lahir, ada juga loh tertulis apa? Agamanya apa. Benar ya? Tetapi tulisan agama Kristen itu tidak menjamin, sekali lagi saya katakan, tulisan agama Kristen di identitas diri kita tidak menjamin, bukan menjadi jaminan bahwa yang ada tulisan KTP-nya seperti itu akan masuk kerajaan surga. Yang ngeh sama saya katakan amin. Karena apa? Bisa aja kita tulis agama kita Kristen, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya sebelum sharing ini saya mempelajari dulu apa arti identitas diri dalam kamus dalam Google ya, di Wikipedia. Identitas diri adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari pertama keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Jadi sekali lagi itu adalah refleksi diri kita atau cerminan diri kita yang berasal dari keluarga, gender, budaya seperti yang tadi saya sebutkan. Jelas jenis identitas itu ditentukan dari apa aja. Kenapa saya tadi bilang proses sosialisasi? Karena identitas itu juga ditentukan dari identitas seksual kita. Itu kebanyakan terjadi di Eropa sana, di daerah barat sana. Mempengaruhi pekerjaan seseorang. Lalu yang kedua, identitas gender. Nah, sekarang ini agak-agak rincuh nih tentang gender. Kalau dulu Tuhan tuh tegaskan memang itu sangat mutlak ada di Alkitab. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi sekarang bisa ada yang ketiga. Gitu kan ya. Ada pria, ada wanita, dan ada satu tanda tanya. Itu identitas gender. Lalu ada identitas pribadi. Yaitu mungkin nama kita ya. Nama keluarga kita. Lalu ada juga di kartu keluarga nama dari orang tua kita. Lalu ada juga yang tadi saya sebutkan identitas agama. Dan yang terakhir ini penting yang saya pelajari dari Wikipedia, yaitu identitas nasional. Identitas nasional ini merujuk kepada kebangsaan seseorang atau mayoritas yang kita dapatkan dari kebangsaan atau warga negara orang tua kita. Sehingga kita dilahirkan, misalnya kita berwarga negara Indonesia. Hal itu bisa juga bermutasi pada saat kita mungkin lahir di Indonesia, tetapi kita pindah. Misalnya kita ke Malaysia, ke Singapura, dan lain sebagainya. Dalam Filipi 4 ayat 20, di dalam firman Tuhan, Filipi 3 ayat 20, tertulis bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Di sini jelas dituliskan di dalam Filipi bahwa kita semua, Bapak, Ibu, dan saya memiliki identitas diri berasal dari sorga. Karena itu kita adalah representatif sorga yang ada di bumi. Kalau biasanya orang Amerika, dia ada kedutaan negara Amerika yang ada di Jakarta. Mungkin ada juga di kota-kota besar. Sehingga jika dia ada sesuatu masalah, dia bisa datang ke kedutaan tersebut. Nah, kalau kita semua adalah kewargaan dari sorga, saat kita ada masalah, jangan datang ke tempat yang lain. Kita datang kemana, dari mana kita berasal. Yaitu kita kembali ke Bapa yang ada di sorga. Akan tetapi sangat memalukan jika ternyata ada satu kasus atau ada lain kasus yang kita mungkin pernah dengar di televisi, di berita, bahwa ada warga negara dari satu negara, misalnya kita sebutlah mau Amerika lah, mau Belanda, mau Jerman, itu menjadi kriminal di negara orang. Pernah dengar seperti itu? Apalagi jika dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Berarti apa? Negaranya itu malu loh. Ya, bahwa warganya menjadi seorang kriminal di negara asing. Sehingga dari statement saya tadi, kita ini mesti hati-hati. Kita ini warga sorga. Kalau kita ada masalah memang kita bisa datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tetapi jika kita melakukan satu perbuatan yang dalam tanda kutip memalukan tempat kita berasal, ya, yaitu sorga, yaitu Tuhan Yesus, kita malu-maluin loh. Kita nggak malu-maluin buat orang tua kita, kita nggak malu-maluin buat suami kita atau buat istri kita, tapi kita malu-maluin buat Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau sharing apa yang menjadi akibat jika kita salah akan identitas diri kita. Yang pertama, kalau kita salah akan identitas kita siapa, kita akan menghalangi rencana Tuhan atas diri kita atau hidup kita. Jadi Tuhan punya rencana pastinya buat Bapak, Ibu, dan saya. Pada saat saya nggak tahu Tirsa itu siapa ya, saya nggak tahu kalau misalnya saya ini kewargaan sorga. Rencana Tuhan atas diri saya itu bisa saya sendiri yang halangin. Bukannya orang lain, bukan suami saya, bukan anak-anak saya, tetapi diri saya sendiri. Yang kedua, saya bisa menghalangi rencana Tuhan untuk menerima semua janji-janji Tuhan di dalam hidup saya. Misalnya, Tuhan punya janji itu luar biasa dalam kehidupan saya bahwa keluarga saya diberkati, Tuhan akan pakai saya, anak-anak saya dipakai Tuhan, pekerjaan saya akan diberkati. Tapi kalau saya nggak tahu siapa saya di dalam Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Karena saya nggak tahu siapa diri saya di hadapan Tuhan. Sehingga kenapa dua hal tersebut bisa terjadi? Satu, yang saya pelajari ya Bapak Ibu ya, yang saya renungkan dan apa yang saya dapatkan dari pengalaman hidup saya. Karena kita memiliki cara pandang yang salah terhadap diri kita. Ini terjadi sama diri saya. Saya punya cara pandang yang salah terhadap diri saya. Saya merasa diri saya nggak layak. Saya merasa diri saya nggak mampu. Saya merasa aduh, bukan saya banget naik mimbar. Bukan saya banget bisa khotbah di depan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya nggak ngerti identitas saya bisa menghalangi rencana Tuhan. Saya bisa menghalangi janji Tuhan tergenapi di dalam hidup saya. Karena apa? Saya bisa punya cara pandang yang salah terhadap diri saya. Siapa contohnya dalam Alkitab? Itu adalah Musa. Di Keluaran 4 itu dibahas mengenai bagaimana Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin yang bawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi bagaimana respon dari Musa? Pertama dia bilang, Tuhan, kalau saya bawa keluar, ternyata bangsa Israel itu gak percaya sama saya, gak memandang saya.
Siapa lo mau mimpin gua? Bener kan? Terus gimana Tuhan? Itu alasan Musa. Lalu Tuhan bisa bilang, gak usah khawatir. Itu ada tongkat, kamu ambil tongkat itu. Nanti tongkat itu akan memimpin, memberikan mujizat. Pokoknya Tuhan punya segala cara untuk meyakinkan Musa untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi dasarnya Musa bilangnya gini, Tuhan, aku ini berat mulut, aku ini berat lidah. Dalam tanda kutip sekarang, aku ini gagap. Aku gak bisa. Saya juga sering ngomong sama suami saya. Barusan on the way ke sini. Pada saat suami saya nyetir, saya bilang jantung saya rasanya mau copot. Tiap kali mau khotbah jantung saya mau copot. Kenapa? Karena saya gak suka. Memang saya gak suka berdiri di atas mimbar gini, semua mata kenapa pada ngeliat saya ya. Lihat aja Alkitab Bapak Ibu gitu kan lebih enak gitu kan. Tapi itu juga yang terjadi pada Musa. Dan yang ketiga kali Musa bilang apa? Kenapa sih gak suruh orang lain aja? Itu loh banyak A, B, C, D. Banyak kan? Kenapa aku Tuhan? Pada saat kita punya cara pandang yang salah terhadap diri kita, maka kita tidak tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita gak bisa terima janji Tuhan? Apa yang membuat kita bisa menghalangi rencana Tuhan? Yang kedua adalah kalau kita lebih fokus dengan apa kata orang dibanding apa kata Tuhan. Contohnya, pada saat Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat bagaimana kondisi tanah perjanjian itu. Lihat, 10 orang ngomongnya semuanya negatif. Semuanya bilang, aduh di sana banyak orang-orang besar, orang-orang enak, raksasa. Kita ini mah kecil, kita ini belalang-belalang, diinjak mati. Itu 10 orang yang ngomong seperti itu, mayoritas bukan? Cuman 2 loh yang bilang, oh kita bisa masuk situ. Wah kalau Tuhan beserta kita, kita masuk negeri itu, tanah yang Tuhan janjikan, yang penuh susu dan madu. Amin. Itu cuma 2. 10 dibanding 2. Menang 10. Kalau Musa pada saat itu fokusnya dengan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Apakah bangsa Israel bisa masuk tanah perjanjian? Bisa menikmati berkat-berkat Tuhan? Kalau kita fokusnya dengan apa kata orang, maka kita gak bisa nikmatin berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tirs, lu mah gak layak. Siapa kamu? Kamu itu bukan lulusan master teologi ya. Kamu bukan lulusan teologi ya. Ngomong aja gak teteh katanya. Ya, gak teteh itu gak lancar gitu ya. Jangan lihat apa yang saya lakukan sekarang karena itu ada urapan Tuhan. Tapi kalau ngomong sama saya sehari-hari mungkin rada jujut gitu ya. Kalau kita mikirin, aduh keluarga kita mungkin juga di depan Tuhan, di depan orang itu gak layak. Mungkin orang tua kita, mungkin kita bukan lulusan dari cum laude atau PhD atau apapun. Kita mungkin lulusan S3, SD, SMP, SMA. Jadi itu membuat kita jadi ciut, kecil. Dan kita jadi tidak tahu identitas diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita sama-sama tahu siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Bagaimana caranya? Selain tadi yang saya katakan, jangan sampai kita salah fokus dengan apa kata orang. Jangan sampai kita menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita belajar yuk sama-sama. Karena firman ini juga untuk saya. Supaya saya juga bilang, ya Tuhan, saya ini tahu siapa Tirsa di hadapan Tuhan. Yang pertama, di Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Disambung di Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dua hal ini jelas untuk kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yaitu Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah terang. Dimanapun kita berada, gak bisa kita tersembunyi. Karena apa? Tuhan udah ciptain kita, udah tentuin kita dari awal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin latar belakang kita berbeda-beda, ya setuju saya. Tetapi saat ini dan ke depan kita mesti tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah terang. Kita nggak bisa sembunyi. Jangan sampai pada saat kita misalnya, kayak tadi saya katakan, kita warga sorga, kita anak Tuhan, kita anak Allah, kita adalah terang dunia. Tapi hidup kita nih di dunia ini memalukan Tuhan. Saya coba tanya, Bapak Ibu ada yang suka media sosial, Instagram, atau cuma saya? Saya suka. Oh ibu ini juga suka. Oh ibu ini nginjek bumi bu gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak suka Kak media sosial juga nggak dosa kok, nggak apa-apa ya. Saya ini senang media sosial dan saya follow Instagram salah satu akunnya dari Kate Middleton. Kate Middleton adalah istri dari Prince William. Prince William ini anak dari Pangeran Charles dan Lady Di almarhumah. Ya, saya senang banget melihat anak-anak dari Kate Middleton dan Prince William. Khususnya yang wanita, yang kecil, ya, yang tengah. Namanya Princess Charlotte. Saya tunjukin ya, tadi suami saya bilang hati-hati naik turun soalnya dia tahu kalau saya khotbah suka mencelok ke kanan, mencelok kiri. Si Prince Charlotte suka ikut mama papanya pergi kunjungan negara misalnya kemana. Lihat bagaimana cara dia berdiri. Meskipun dia anak umur 7 tahun, dia cara berdiri begini. Beda sama anak saya kalau berdiri begini. Karena apa? Dia itu anaknya Prince William, anaknya Kate Middleton, cucunya Pangeran Charles, cicitnya dari Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth. Berdirinya begini. Anak umur 7 tahun. Kalau dia dada-dadanya begini. Kalau saya aja nih, kalau dada-dada sama orang, gitu ya, seru kan? Tapi dia berdada-dadanya begini, sambil jalan, sambil senyum gini-gini. Dia itu tahu siapa dia, karena dia itu adalah keturunan ratu. Dia bisa menempatkan dirinya karena dia membawa nama baik dari keluarga besarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu saat ini sudah mencerminkan bahwa kita semua seperti yang di Galatia tuliskan, anak-anak Allah. Dan apakah hidup kita sudah menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Di Efesus 5 ayat 15-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Poin yang kedua, kalau tadi yang pertama kita tahu bahwa kita itu anak-anak Allah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidup kita jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang gak mau ke gereja
gara-gara kenal sama kita. Ngerti maksud saya? Jangan sampai orang bilang, gua sebel sama gereja. Karena apa? Karena gua kenal tuh. Aku kenal sama salah satu yang biasanya rajin ke gereja, tapi kehidupannya 180 derajat daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, Bapak Ibu sekalian. Kita ini manusia yang gak kebal dosa loh. Enggak, termasuk saya dan suami saya. Kami berdua hamba Tuhan. Tapi kita bukannya berarti kebal dosa. Kita masih manusia, dicubit juga masih sakit. Kita juga harus saling mendoakan. Saya mendoakan suami, suami mendoakan saya menopang suami, suami mendoakan saya. Tetapi kalau kita tahu, kita jaga benar, jangan sampai hidup kita seperti orang bebal yang gak bisa dinasehatin, gak bisa di ngomongin, maka hidup kita jadi batu sandungan. Jadi yang kedua, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Jangan sama seperti manusia di luar sana yang gak ngerti Tuhan. Tapi mesti ada beda antara orang yang beribadah dengan orang yang ada di luar sana. Amin. Mesti ada beda antara jemaat PRJ sama orang yang entah berantah dari luar sana. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah identitas kita. Kemanapun kita melangkah, dengan siapapun kita bisnis, ada dimanapun kita berkomunitas, nama Tuhan harus dipermuliakan. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu sekalian, jika kita dilahirkan dengan segala keterbatasan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk memuliakan Bapa kita di surga. Kita pasti punya masa lalu berbeda-beda. Masa lalu saya belum tentu lebih baik daripada Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan bisa pakai saya untuk kemuliaan namanya, saya percaya Tuhan kita yang sama juga pasti bisa pakai Bapak Ibu. Cuman caranya beda-beda. Di rumah tangga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita jadi berkat untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang-orang yang kerja di dalam rumah kita. Di pekerjaan, di komunitas, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita pakai kalung salib besar, tapi di mall kita maki-maki orang. Di mall kita nuding-nuding pelayan yang mungkin salah bawa makanan buat kita. Tapi biarlah dimanapun kita berada, kita mencerminkan identitas Allah dalam kehidupan kita. Waktu saya sebenarnya udah habis, saya minta waktu sebentar aja untuk kasih kesaksian. Kenapa hal ini bisa ada di dalam hati saya mengenai identitas diri. Mungkin ada Bapak Ibu yang gak kenal saya secara pribadi. Yang depan ini suami saya tercinta. Dia adalah PLT Gembala dari PRJ Pluit. Saya ini dilahirkan di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Tapi pada saat saya masih kecil, remaja tepatnya, saya pindah sama orang tua saya ke Belanda. Karena saya waktu itu masih di bawah umur, tepatnya umur 13 tahun, saya naturalisasi ikut ibu saya yang warga negara Belanda. Sehingga saya melepaskan warga negara Indonesia saya. Pada saat saya menikah sama suami saya nggak senang tinggal di Belanda. Dia maunya cuma kuliah, terus dia pulang ke Indonesia. Akhirnya karena kami sudah menikah di Belanda, saya ikut sama suami saya pulang. Dengan berjalannya waktu dari tahun 1996, saya tinggal di Indonesia dengan kartu izin menetap. Pertama-tama ya sementara, terus sekarang saya udah punya kitab kartu izin tinggal tetap. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu, ada peraturan baru di mana saya sebagai warga negara asing
harus buat KTP WNA. Mungkin ada yang ngerti, ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu, nggak apa-apa. Ini saya sharing pengalaman pribadi saya. Lalu pada saat saya buat KTP WNA, dikasih tahu caranya seperti ini, dari kelurahan, dari RT, RW, kelurahan, lalu catatan sipil. Pada saat saya menjalani itu, ternyata tidak semudah yang saya sangka. Pada saat saya ke kelurahan, mereka udah bilang nggak bisa. Mereka refer saya ke catatan sipil. Catatan sipil, dia bilang, Bu, Ibu terdaftar di catatan sipil bahwa saya ini warga negara Indonesia. Saya bilang saya enggak, karena saya enggak pegang paspor Indonesia. Tapi Ibu lahir di Indonesia, punya akte lahir Indonesia. Saya bilang, Pak, saya ini naturalisasi sama mama saya, ikut mama saya. Dia bilang, Ibu mesti ke administrasi hukum umum, AHU, di Kuningan. Lalu saya ke sana. Dari yang loket biasa, mereka semuanya mental. Gak bisa. Ibu mesti ke atasan, di lantai atas. Saya ke atas. Sampai atas, pendek cerita, mental. Saya udah lemes. Dan pada saat itu, syarat saya untuk memperpanjang izin tinggal saya di Indonesia adalah harus punya KTP WNA. Pendek cerita, puji Tuhan saya dibantu. Dia bilang dari imigrasi, Bu, Ibu urus. Saya bantu karena kitab Ibu sudah hampir expired. Saya bantu, tapi Ibu urus ya. Jujur Bapak Ibu, karena urusannya ribet, bertele-tele, saya tuh males. Karena saya ngurus sendiri, dari satu meja ke meja lain, dari satu gedung ke gedung lain, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya saya bilang, gak usah urusin. Dah, lewatkan. Saya punya kitab masih 5 tahun, buat saya aman. Tapi pandemik terjadi. Pada saat pandemik terjadi, kita harus vaksin kan? Vaksin berdasarkan apa? NIK. NIK itu apa? Nomor identitas kependudukan. Saya dibantu sama teman pengerja dari Intercon yang kasih tahu saya NIK itu singkatan dari nomor identitas kependudukan. Nggak punya. Sehingga saya ini divaksin, tapi bukan berdasarkan NIK karena saya warga negara asing. Nggak punya peduli lindungi. Kemana-mana saya ini cuma bawa sehelai kertas. Nih saya udah vaksin. Tapi kertas ini nggak ada apa-apanya kan, nggak ada barcode, nggak ada apa-apa, cuma dilihat sama security saya disilakan masuk. Sampai beberapa bulan yang lalu, April tepatnya, saya sama suami saya ada urusan kerjaan di Singapura, sekalian kita mau berlibur. Salah satu syarat untuk bisa masuk Singapura adalah punya barcode vaksin kan? Nah loh, saya bilang, gimana? Saya nggak punya barcode, saya cuma pegang kertas. Kertas saya nggak berlaku. Dia bilang nggak ada cara lain. Ibu mesti ngurus NIK Ibu. Ibu harus ngurus KTP WNA Ibu. Aduh Pak, Bu, ternyata di situ saya merasa saya ini nggak punya identitas diri loh. Siapa sih saya? Bahkan jujur nih ya, jujur. Di dalam kartu keluarga kami ada namanya Pak Roy sebagai suami. Yang kedua, nama anak saya, Randy Jonathan, anak. Yang ketiga, Jonan Randall, anak. Emaknya kemana? Emaknya lagi lenyap, hilang, karena saya nggak ada identitas. Di situ Tuhan ngomong, Tirsa, betapa pentingnya kamu tahu benar siapa kamu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau buat kita aja penting sekali identitas diri di Indonesia, di Jakarta. Untuk masuk keluar mall, untuk keluar Jakarta mungkin keluar kota, keluar negeri. Bagaimana kalau kita udah check out dari dunia? Kalau kita nggak punya identitas yang benar di hadapan Tuhan, kita nggak bisa check in loh di surga. Amin Bapak Ibu sekalian. Pendek cerita puji Tuhan. Akhirnya saya bisa ngurus karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan kirim orang yang bantu saya di catatan sipil dalam 3 hari. Pendek cerita. Tuhan bikin semuanya indah pada waktunya. Saya pikir pandemik ini pasti mempersulit saya untuk bikin KTP. Tapi justru melalui pandemik ini, Tuhan ngomong banyak sama saya mengenai
Tirsa, KTP itu cuma pegangan kamu. Kitabmu itu cuma pegangan kamu. Tapi jauh lebih penting adalah siapa kamu di hadapan Tuhan. Siapa kamu di hadapan manusia. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri. Sore ini kita sama-sama yuk. Tanya dalam hati kita. Tuhan, aku ini siapa di hadapan Engkau? Apakah hidupku sudah mencerminkan anak-anak Allah? Apakah hidupku sudah jadi berkat? Apakah hidupku sudah memuliakan Bapakku yang di surga? Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Tetapi firman-Mu Tuhan, yang gak akan pernah berhenti berbicara di dalam setiap hati kami. Bawa Tuhan, firman yang singkat ini, firman yang simpel ini, untuk kami tahu siapa kami Tuhan, siapa identitas kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan kehilangan identitas diri kami. Karena kami tahu benar Tuhan, tanpa identitas kami gak bisa masuk kerajaan surga. Kalau KTP kami penting, KTP surga kami jauh lebih penting Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini hidup kami itu gak mencerminkan anak-anak Allah. Kalau mungkin apa yang kami lakukan mungkin jadi batu sandungan buat orang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Pada saat ini kami mau introspeksi diri. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hati-hati Tuhan, kami gak mau jadi orang yang bebal. Tapi kami mau jadi orang yang arif, kami mau mempersembahkan semua yang terbaik apa yang kami punya di hadapan Engkau. Urapi Tuhan, jamah setiap hati Tuhan, selidiki hati kami. Hati kami yang terdalam yang mungkin orang lain gak pernah tahu. Tuhan selidiki, selidiki, selidiki. Uji setiap kami Tuhan. Gak ada Tuhan yang lebih penting dalam hidup kami selain memuliakan Engkau. Kami gak mau menghalangi rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami gak mau Tuhan melepaskan janji-janji surgawi dalam kehidupan keluarga kami. Terus Roh Kudus berbicara terus. Jamah setiap hati, uji setiap hati. Selidiki, bicara, pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan keluar dari tempat ini, kami tahu siapa kami. Kami mau bawa terang-Mu terus. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Yes Jesus. Hamba terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu gak pernah terbatas. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang firman yang ditaburkan bagi kami hari ini Tuhan Yesus. Biar apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan sekarang kami mau menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Ada di depan, mari kita berikan sambutan yang meriah. Di sebelah kiri saya juga ada, selamat datang di GBI PRJ. Bagi jemaat baru bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan nanti setelah ibadah ini selesai juga bisa langsung mengunjungi counter jemaat baru di depan untuk mengambil souvenir. Terima kasih. Dan selanjutnya saya meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi angket, caranya dengan men-scan QR yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara, supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi counter doa di depan setelah ibadah ini selesai. Dan nanti pengerja dan juga pendoa bisa membantu untuk mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa kembali duduk dengan tenang dan menunggu instruksi dari kami agar bisa keluar dari ruangan ibadah ini dengan tertib. Baik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau persiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir, dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu keluar. Atau dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar. Atau dapat memberi secara transfer. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat memberi. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat, di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan, saudara. Jadi pastikan apa yang ada di sini, pola pikir kita, apa yang kita pikirin itu adalah yang baik. Jesus' name above all names, you are more.
BPA Bidang Sekolah Minggu membuka kesempatan bagi jemaat yang mau melayani di sekolah minggu sebagai worship leader, singer maupun pemusik, keyboard, drum, bass maupun gitar, dengan syarat lahir baru, pria atau wanita dengan usia 18 sampai dengan 35 tahun. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kastela di nomor handphone 0817 6885 580. Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Islam pada hari Sabtu 30 Juli 2022, maka doa fajar, rumah doa, call online, serta Bible study pada tanggal tersebut diliburkan. Menara doa online tetap diadakan seperti biasa, pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa mengangkat tangan kami atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa sepakat kiranya Tuhan luputkan bangsa kami daripada sakit penyakit, virus corona Tuhan, dan varian-varian barunya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kiranya akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan hikmat untuk mereka mengambil keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan, hikmat dan pewahyuan akan terus Tuhan tambahkan. Tuhan akan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu akan dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa yang membutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga ini ya Tuhan. Keluarga ini akan dipakai Tuhan menjadi teladan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kesehatannya, Kau memberkati keluarga besarnya, dan Kau memberkati pelayanannya. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko, kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto, Tuhan Kau memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Kiranya Tuhan akan pakai mereka dengan dahsyat. Akan lahir generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang datang pada hari ini menerima lawatan Tuhan. Mereka yang sakit sudah disembuhkan. Mereka yang terikat sudah dilepaskan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan, mereka sudah mendapatkan jawabannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami dan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat GBI-BRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah
serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami."
Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.